Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, di waktu yang mulia ini kita bertemu kembali untuk bersoal jawab, menjelaskan dan menanyakan serta menjelaskan beberapa hal dalam kehidupan muamalat kita yang kita butuhkan jawabannya secara pandangan syariat Allah Azza wa Jal. Maka silahkan kaum muslimin menghubungi dan menyampaikan pertanyaannya. Baik, Alhamdulillah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan para pemirsa Fatwa TV yang semoga dirahmati Allah. Jazakallahu khairan atas kata pengantarnya Ustaz. Alhamdulillah kita bertemu kembali di program Ekonomi Islam episode live tanya jawab interaktif bersama Ustadz Dr. Erwani Tarmizi Hafizullah Ta'ala. Bagi yang ingin bertanya problematika seputar muamalah ataupun hal lain, bisa hubungi di nomor 021 8494 1126. Karena saat ini kami membuka tanya jawab melalui jaringan telepon. Baik, ditunggu penelpon bagi yang ingin bertanya di nomor yang sudah kami sebutkan. Baik, apabila belum ada pertanyaan dari penelpon yang masuk, ada baiknya kita ambil pertanyaan dari sosial media ya Ustaz ya. Silahkan. Nah, pertanyaan yang pertama Ustaz dari sosial media Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, yaitu dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terlibat KPR rumah dan sekarang baru saya tahu bahwa itu adalah riba. Lantas istri saya mengajak saya untuk umroh, tetapi saya statusnya masih ada hutang riba di bank. Sementara kalau melunasi KPR masih jauh dari cukup karena uangnya terbatas. Tapi kalau untuk umroh cukup, uangnya ada. Bagaimana, apakah saya dan istri boleh umroh sementara masih punya hutang KPR riba Ustaz? Barakallahu fiik Ustaz. Allah barik fiik. Berangkat umrah dan haji, Allah katakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban bagi manusia kepada Allah Azza wa Jal, mereka melakukan ibadah haji dan termasuk dalamnya umrah bagi yang mampu. Allah hanya mewajibkan kepada yang mampu. Orang yang berhutang, bila hutangnya tidak ada riba, itu pun dia tidak boleh berangkat sebelum dia minta izin kepada dain atau yang memberikan utang kepadanya. Kalau diizinkannya, silakan dia berangkat. Kalau orang yang berhutang dengan cara riba, maka dia sekarang berada dalam keadaan berbuat dosa besar, berbuat riba. Maka yang wajib dilakukan sekarang oleh dia adalah melepaskan dirinya dari perbuatan riba, dari perbuatan dosa besar tadi, dengan cara mengakhiri transaksi ribanya. Bila dalam KPR tadi, berarti dia harus menutup KPR-nya dan membayar pokok hutangnya. Ya, itu kewajiban yang pertama. Seluruh harta dan kemampuan yang dia miliki harus dilakukan itu. Karena andai dia pergi berangkat haji, berangkat umrah, qadarullah terjadi sesuatu, maka dia wafat dalam keadaan berbuat riba dan belum menyelesaikan dosa besarnya. Maka yang lebih penting, bila bila bertentangan, berlawanan antara sebuah perbuatan pahala dan perbuatan dosa, maka wajib ditinggalkan dahulu adalah perbuatan dosa. Wallahu ta'ala alam. Karena Allah mengatakan bahwa bertakwa kepada Allah adalah semampunya, adapun meninggalkan larangan bukan semampunya, langsung ditinggalkan. Ya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Baik,
sekali lagi bagi pemirsa Fatwa TV yang ingin bertanya langsung melalui jaringan telepon, silakan kami membuka layanan tanya jawab. Baik, sudah ada yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ya, dari mana Ibu? Dari siapa Ibu dan di mana? Dari Ibu Arin, Banyuasin. Ibu Ari di Banyuasin. Baik Ibu, langsung saja bertanya dengan Ustadz Erwandi Tarmizi. Dari Ibu Arin. Silakan Ibu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak, saya ini kan udah terlanjur. Saya udah terlanjur hutang bank. Maaf Ibu, sebelumnya dikecilkan dulu Ibu televisi ataupun gadgetnya atau handphonenya Bu. Jadi Ibu langsung saja berkomunikasi lewat telepon. Ya, silakan Ibu. Ya, saya udah terlanjur hutang bank untuk biaya sekolah anak saya. Iya Ibu. Tapi itu di bank syariah sampai anak saya selesai. Itu dicicil melalui gaji saya. Bagaimana Pak? Ibu pinjam uang ke bank syariah begitu? Iya. Dia kasih uang. Iya. Kemudian Ibu bayar berlebih atau sama? Ya, kalau bank syariah kan ada bagi hasil Pak. Kan anak Ibu sekolah, bukan uangnya bukan untuk usaha, untuk bayar sekolah. Dari mana ada hasilnya? Ya, gimana supaya kami tenang nih. Kalau di dusun kan nunggu panen setahun sekali. Iya, enggak masalah. Yang jelas itu Ibu pinjam uang berapa umpamanya? 5 juta umpamanya? Ibu minjemnya misalnya kemarin 50 juta. Ya. Kemudian harus dibayar berapa? 50 juta atau lebih? Ya, kami nyicilnya per bulan. Dibayarnya semuanya hitungannya lebih dari 50 atau sama? Lebih Pak, kalau di BRI Syariah. Berarti itu riba Ibu. Kalau riba, Ibu hanya berkewajiban membayar 50 juta secepatnya. Dicicil gaji setiap bulan Pak. Dari potongan gaji setiap bulan. Selama itu belum selesai, Ibu selalu dalam perbuatan dosa besar riba. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren Pak? Semoga anak Ibu mendapatkan hidayah dari Allah dan kebenaran, dan semoga dia bisa menyelesaikan program pesantrennya dengan baik. Tapi Ibu terlanjur berdosa, bertobatlah kepada Allah, dan akhirnya secepatnya, jangan tunggu ya selesai dari cicilan gaji tadi. Bagaimana caranya? Minta kepada Allah. Minta kepada Allah di waktu-waktu yang mustajab. Terkadang kita jauh dari Allah dan tidak yakin Allah bisa memberikan segalanya kepada kita. Allah memiliki langit dan bumi. Amin. Allah ciptakan bumi dengan segala kekayaan di dalamnya, emas berjutaan ton di dalam bumi Allah ciptakan. Amin. Ya, tidak ada yang susah bagi Allah Azza wa Jalla. Tapi terkadang kita lupa akan tersebut. Kita berpikir bahwa kita hanya bisa melakukan apa yang ada di depan kita. Minta kepada Allah Azza wa Jalla, Allah memudahkan kita untuk mendapatkan pelunasan dari transaksi ribawi tadi. Amin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ari di Banyuasin. Barakallahu fiik. Baik, kita masih menunggu lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Ya. Assalamualaikum, dengan siapa? Dari mana Ibu? Qadarullah terputus. Baik. Ya, kita masih menunggu lagi untuk penelpon selanjutnya. Ya, bagi penelpon atau bagi pemirsa Fatwa TV yang ingin menanyakan seputar langsung masalah atau problematika seputar muamalah,
silakan hubungi kami di nomor 021849411126. Ya, baik, kalau gitu kita coba untuk menjawab lagi pertanyaan melalui sosial media ya Ustaz. Silahkan. Ya, sudah ada yang masuk ternyata Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari siapa Pak? Di mana Pak? Ini dari Bapak Tomo di Boyolali, Jawa Tengah. Bapak Tomo di Boyolali. Ya, Baik Pak Tomo, silakan langsung pertanyaannya. ini mau nanya untuk apa itu doa yang mustajab itu waktu sujud sholat dulu itu di antara sujud terakhir apa duduk di antara dua sujud? Bapak, mohon maaf, ini khusus masalah muamalat ya Bapak ya. Kalau masalah sholat, tanyakan, nanti ada ajaran khusus dari Ustadz yang lain. Ya, mohon maaf ya Pak ya. Ya Pak Tomo. Allah khairan. Ya. Wa jazakallahu khairan Pak Tomo. Ya baik. Sekali lagi diingatkan, untuk pertanyaan problematika seputar muamalah silakan hubungi ke program kami di Ekonomi Islam ini. Ya, kita terima dulu. Ya, terputus. Ya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang seputar muamalah silakan hubungi ke nomor 021849411126. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Pak? Dari mana Pak? Ini dari Bumi Ayu. Dari? Dari Bumi Ayu, Brebes. Oh, dari Brebes ya Pak ya. Baik Pak, Ya. silakan Pak. Pertanyaannya kepada Ustadz Erwandi Tarmizi. Ya. Mau tanya itu, bagaimana kalau berwudu di kamar mandi yang ada WC-nya? Mohon maaf Pak, ini acara khusus tentang muamalat atau ekonomi Islam. Seputar ibadah, sebaiknya tanyakan kepada Ustadz yang ada di acara lainnya Pak ya. Ya, makasih. Mohon maaf Pak. Ya, terima kasih Bapak. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah ada beberapa penelpon. Yang perlu kami ingatkan adalah bagi penelpon yang ingin menanyakan seputar atau di luar muamalah, silakan bisa ditanyakan di program kami yang lain. Oke, kita terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Maaf Ibu, dengan Ini Ibu dari siapa? hamba Allah di Padang. Hamba Allah di Padang. Baik, langsung pertanyaannya Ibu. Mau tanya ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya itu kan sekarang sedang dalam keadaan terpuruk dan mempunyai hutang riba. Nah, sedangkan saya untuk membayar hutang riba itu, untuk saat sekarang itu saya belum punya uang. Jadi saya janji dengan orang itu, nanti kalau tanah yang saya jual ini ya, tanah saya ini laku, akan saya tutup semua hutang-hutang saya gitu. Nah, sedangkan orang itu nggak mau tahu. Dia minta saya harus membayar bunganya setiap bulan. Nah, itu kalau nggak saya bayar, itu tentu dia marah-marah. Bahkan saya di pasar tuh dia nggak mau tahu. Pokoknya di depan orang pun dia tetap marah-marah gitu. Jadi apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Ibu, Ya, Ibu lebih takut marah orang itu atau marah Allah? ya. Mana yang lebih Ibu takuti, marah orang tadi atau marah Allah? Kita bersama Allah, Ustaz. Iya, Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran,
Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak meninggalkan perbuatan riba, berarti kalian mengumumkan perang melawan Allah. Kalau perang melawan Allah, pasti akhirnya kehancuran dunia dan di akhirat. Ya, perang melawan manusia mungkin Anda masih menang sama manusia. Maka jangan pernah Anda bayarkan bunganya. Kalau Anda bayar, itu bagian dari pokok pinjaman Anda. Umpamanya Anda minjam ke dia adalah 10 juta, bunganya sekian juta per bulan, umpamanya 1 juta per bulan, ya. Berapa yang telah Anda bayar itu bagian dari pokok hutang. Bila masih ada sisa, sisanya aja yang Anda bayar. Halo Ibu. Halo Ibu. Bagaimana Ibu? Sudah cukup jelas? Jadi kalau saya bayar bunganya itu saya masih tetap riba itu Ustaz. Iya Ibu, Allah marah kepada Ibu dan kepada, kalau Allah marah dia nggak mandang. Azab Allah tidak khusus kepada 1-2 orang. Bila Allah menurunkan azab, terkadang dalam bentuk musibah, bencana, banjir, gunung meletus, kemudian likuifaksi dan lain-lainnya. Bagi Allah sangat mudah memberikan sanksi kepada orang-orang yang berbuat durhaka kepadanya. Jadi saya ngadepin mereka tuh gimana Ustaz? Harus saya diamin aja atau gimana? Bayar hutangnya udah Ibu bayar belum? Halo Ibu. Ibu wajib membayar pokok hutangnya. Ya, bunganya jangan dibayar. Walaupun dia hitung itu adalah bunga, Anda belum bayar pokok, baru bunga saja ini. Terserah kau lah namakan pokok, mau bunga, mau apa, yang penting saya sudah bayar. Dan bila sampai nominalnya dengan nominal besaran yang Anda terima, jangan Anda bayar lagi. Halo Ibu, maaf Ibu dengarkan lewat telepon aja Ibu. Televisi dan handphonenya dikecilkan atau dimatikan terlebih dahulu. Iya, jadi biar tanya jawabnya berlangsung dengan lancar Ibu. Oh, ya. Itu kan saya tuh kan mau menjual aset kan, jual tanah. Saya udah bilang sama dia ya sabar dulu lah sampai saya tuh tanah saya laku, soalnya saya tuh nggak ada apa-apa lagi selain tanah gitu kan. Tapi dia tuh nggak mau tahu gitu Ustaz. Bahkan dia tuh dimanapun tempat tuh marah-marah gitu. Tanah Ibu perkiraan harganya berapa? Ya kalau utang saya itu kan perkiraannya itu kan sekitar 15 juta. Sedangkan tanah tuh kalau kita bikin lelang murah aja sekitar 40 juta itu. Minta sisanya ke dia. Atau Ibu jual sebagian ke dia, ini ambil pengganti hutang kamu senilai 15 juta tadi umpamanya. Ya, bagaimana Ibu? Oh iya. Ya gitu. Atas jawabannya terima kasih ya Ustaz. Ya, Baik, Ibu. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah menerima beberapa pertanyaan dari penelpon yang masuk. Ya, ada lagi yang masuk. Assalamualaikum ekonomi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa? Dari hamba Allah di Ambon. Ya, baik Pak. Silakan langsung Pak ditanyakan kepada Ustadz Erlangga kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang sekian kalinya. Terima kasih Ustaz, saya masih bisa bertemu dengan Ustaz. Allah barik fiik, Pak. Alhamdulillah. Ustaz, saya ingin tanyakan Ustaz, ini saya kalau saudara saya mohon bantuan, saya mengeluarkan uang 10 juta, sedangkan saudara saya tadi itu pertama sih memang saya bilang saya tolong, saya bantu. Saya nggak mau, saya bilang nanti uang saya ada embel-embelnya di belakang gitu. Jadi kalau memang dikembalikan dengan apa yang saya kasihkan gitu Ustaz. Tapi akhirnya saya lihat perkembangan dari modal tadi itu, akhirnya saya berubah. Jadi sama-sama mengeluarkan modal, saya mengeluarkan modal, yang saudara saya juga mengeluarkan modal. Bagaimana, saya bilang, kira-kira mau nggak saya mengeluarkan uang, sedangkan saudara saya tadi itu mengeluarkan modal, mungkin ada perahu dengan mesinnya, dengan alat tangkap ikannya, sedangkan saya mengeluarkan uang gitu Ustaz. Dibagi dengan hasil namanya 64 atau 73 gitu, 7 yang punya, 3 ke saya gitu Ustaz. Saya kira itu riba nggak Ustaz? Tidak riba kalau ternyata rugi, uang Bapak berkurang. Iya Ustaz. Itu kalau untung hasilnya dibagi. Tapi kalau rugi, uang Bapak berkurang. Iya, nggak jadi masalah Ustaz. Iya, nggak apa-apa. Saya begini Ustaz, uang saya modal tadi itu 10 juta tetap kembali Ustaz. Kalau begitu tidak boleh. Bagaimana Ustaz? Kalau 10 juta tetap kembali tidak boleh. Tidak boleh Ustaz ya? Tidak boleh, itu namanya pinjaman. Ada Pinjaman, tambahan namanya riba. Iya Ustaz. Ya, kalau Bapak ingin berbuat baik kepada saudara, udah pinjamin aja 10 juta, bayar 10 juta. Oh gitu Ustaz. Ya, kalau dia ngasih umpamanya per bulan 30% dari tangkapannya atau apa, ya hitung itu pembayaran cicilan hutangnya. Berarti itu dari riba Ustaz? Enggak, atau Bapak beli dari dia ikan. Iya Ustaz. Jadi jangan pinjaman uang, ini 10 juta, kalau cash umpamanya dapat 10 juta itu dapat umpamanya 1 ton ikan. Ya, Ustaz. Umpamanya, Anda katakan, saya bayar 10 juta sekarang, nanti saya terima umpamanya 30 kilo setiap 2 pekan, 30 kilo saya terima ikan setiap 2 pekan. Ya, kalau cash biasanya dapat 1 ton, Anda bisa minta 1,2 ton. Ini boleh kalau jual beli beruntung, Anda boleh. Tapi kalau pinjaman nggak boleh beruntung. Tapi kalau ini Ustaz, kalau umpamanya sama-sama keluar modal, dia keluar modal, saya keluar modal. Terus nanti penghasilannya tidak dibagi 2 Ustaz. Jadi ya umpamanya dapatnya 7, saya dapatnya 3 gitu Ustaz. Iya, tapi yang 10 juta Anda tadi kalau rugi tidak kembali. Kalau tadi kan Anda katakan kembali. Iya Ustaz. Kalau kembali itu namanya pinjaman. Pinjaman ya Ustaz. Kalau pinjaman tidak boleh dapat keuntungan. Ya Ustaz, ya Ustaz. Ya. Kalau Anda siap rugi nggak ada masalah. Artinya umpamanya la qadarullah, umpamanya angin besar segala macam sehingga tidak bisa melaut, berarti kan nggak dapat apa-apa kan ya? Iya Ustaz ya. Berarti Anda nggak dapat apa-apa, uang Anda berkurang untuk biaya operasional umpamanya. Iya Ustaz. Seperti itu. Ya, tapi kalau yang saya pinjamkan umpama 10 juta, kembalinya 10 juta itu nggak riba Ustaz ya? Nggak riba, tapi jangan dapat tangkapan Anda. Iya Ustaz. Biarkanlah dia berkembang usahanya, Anda dapat pahala ketika teman Anda, saudara Anda tersebut usahanya berkembang dengan uang pinjaman tadi. Ustaz. Ya. Yang kedua Ustaz, ini di TV1 itu ada seperti BPJS itu Ustaz, ada Halo dokter kelompok itu dok. Ustaz saya juga nggak tapi itu membantu masyarakat katanya itu. Nanti kalau umpamanya sakit masuk di rumah sakit mana saja itu nggak bayar, setiap bulannya itu ditarik 95.000 Ustaz. Itu bagaimana hukumnya Ustaz?
Lebih baik Anda ikut BPJS yang dicanangkan oleh pemerintah dan bahkan diwajibkan oleh pemerintah. Iya. Lebih baik Kalau Anda saya, ikuti itu. kalau saya masuk di situ lagi kelompok itu, bagaimana hukumnya Ustaz? Itu mengandung unsur judi dan riba. Iya Ustaz. Kalau Anda nggak sakit-sakit, uang Anda kan hilang terus. Iya Ustaz. Kalau Anda sakit, baru uang Anda dapat untung. Iya Ustaz. Maka kalau agar beruntung, berdoalah agar sakit. Iya Ustaz. Tentu enggak kan ya. Mending sehat. Dengan mendoakan sakit berarti Ustaz. Iya. Iya Ustaz. Baik, Ya, Bapak. maka itu tidak boleh, Bapak. Ya boleh ya Ustaz. Ya bersahabat kan insyaallah. Saya memang ragu waktu itu, tapi saya coba dulu. Nah ini saya tanyakan dengan Ustaz ini pas kebetulan malam ini. Insyaallah alhamdulillah saya ketemu sama Ustaz lagi supaya jelas permasalahannya Ustaz. Allah barik fiik. Alhamdulillah. Baik Bapak, kami Itu aja Ustaz, terima kasih ya. atas ketangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Agar yang lain bisa punya kesempatan juga untuk bertanya seputar muamalah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa? Di mana, Bu? Dari Bulaya Sembagus. Dari Ibu Laia di Maaf Ibu, dari Ibu Laia di mana, Bu? Pak Ustadz, saya mau nanya sama Pak Ustadz. Silakan Ibu. Ibu, maaf televisinya dan atau handphonenya dimatikan terlebih dahulu, Bu, atau di mute suaranya, dikecilkan suaranya. Jadi Ibu langsung komunikasi melalui telepon dengan Ustadz agar lancar komunikasinya. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Silakan Ibu. Saya mau nanya Pak Ustadz. Ya. Saya punya utang, tapi saya itu membagi hasil Pak Ustadz. Itu disuruh jalankan ke bank desa itu Pak Ustadz. Ibu berhutang. Sebentar, pelan-pelan Ibu. Saya itu disuruh jalankan uang sama orang itu. Gak paham saya Ibu. Jalankan uang itu gimana maksudnya? Uang desa Pak. Bank desa. Bank desa. Iya. Terus uang itu Pak yang pinjam itu macet. Terus itu ndak bisa bayar. Terus orangnya itu marah-marah Ustaz. Yang marah-marah siapa? Yang punya uang. Tadi kan dia yang nyuruh, kok sekarang dia yang marah? Iya. Tadi kan dia yang nyuruh. Iya, itu yang nyuruh Pak Ustadz. Kenapa kemudian dia marah? Marah-marah harus ada Pak Ustadz. Saya sudah bilang kalau sudah ada cicilan itu baru tak sahurkan gitu. Terus orangnya itu sampai mau ngamuk sama saya Pak Ustadz. Tadi kan dia yang menyuruh Ibu. Kalau dia menyuruh harusnya dia tidak marah lah. Iya, itu penghasilannya itu kalau saya sudah dikasih itu apa uang riba apa bukan Pak? Ibu disuruh dia pinjamkan uang ke orang-orang gitu? Iya Pak. Bayar berlebih begitu? Iya. Berarti Ibu kaki tangan berbuat riba dari dia. Iya, Ibu berdosa perbuatan tersebut. Ya, kalau Ibu minta dari orang-orang itu hanya sebesar uang yang Ibu pinjamkan ke mereka tanpa ada pertambahan. Iya Pak Ustadz. Iya Ibu. Iya. Ya sudah Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Ya Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Kita tunggu lagi untuk penelpon selanjutnya, dan waktunya juga masih cukup. Baik, sudah ada yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang tadi Pak Ustadz dari Padang tadi. Iya Ibu. Oh iya Ibu, dengan Ibu siapa? Begini Ustadz, dia kan saya nggak mau bayar bunganya sesuai dengan nasihat Ustadz tadi kan. Iya. Dia mau bilang katanya saya mau dituntut ke badan hukum. Dituntut aja ke badan hukum. Sedangkan saya hutang itu nggak tertulis Ustadz. Biarkan dia tuntut ke badan hukum, Ibu tuntut kepada Allah. Gitu ya. Iya, Kak saya tuntut kamu kepada Allah. Kamu berbuat dosa besar
dan memaksa saya untuk membayar dosa besar tadi. Oh gitu ya Ustaz. Iya Ibu. Jadi saya ini ya, setelah kan saya kan sekarang kan belum mempunyai uang untuk mengembalikan uangnya, itu kan belum ada sekarang kan. Nah, sedangkan dia tuh marah-marah terus kan sama saya itu kan. Jadi saya tuh kan diam karena saya tuh takut, udah tahu bahwa bunganya itu kan kalau saya bayarkan berarti saya ngasih makan riba kan gitu. Nah, jadi saya kan nggak bayar sampai menunggu itu. Nah, jadi kalau misalkan dia mau melaporkan saya ke badan hukum, itu saya diamkan kayak gitu ya. Iya. Oh gitu ya. Saya minta tolong sama Allah aja lah, Mbak. Iya Ibu. Oh gitu. Ya saya mohon doanya dari Ustaz lah supaya Yassarallahu umurakum masalah ini ya Ustaz ya. wa yaqdillahu duyunakum. Ya, makasih Ya, Bu. Ustaz. Ya. Waalaikumsalam. Salam terkatu. Baik, masih ada kesempatan untuk penelpon yang ingin bertanya seputar muamalah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa? Di mana? Dengan hamba Allah di Padang. Baik, kembali hamba Allah di Padang, Ustaz. Ya, Silakan. silakan Ibu. Begini Ustadz, Iya Ibu. saya kan pegawai negeri dulu, sekarang udah pensiun 2 tahun yang lalu. Jadi pegawai itu saya sering minjam uang di bank. Maaf Ibu, televisi atau HP-nya dikecilkan Ibu, agar komunikasinya tidak ada feedback Ya. Ibu. Ya, Saya minjam uang di bank, terus ya selalu minjam uang di bank sampai pensiun Ustadz. Jadi saya nggak tahu ini riba segala macam dan riba ini baru sekarang tahuan kan. Jadi bagaimana hukumnya yang telah saya lakukan selama ini Ustadz? Yang telah berlalu bertobat kepada Allah dan semoga Allah ampuni. Allah mengatakan faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Siapa yang datang kepadanya peringatan bahwa Allah telah mengharamkan riba, hendaklah dia berhenti saat itu juga. Dan semoga urusannya kembali kepada Allah. Iya. Ya. Ya. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat. Ya. Gitu ya Ustadz ya. Ya Ibu. Ya semenjak jadi pegawai 2 tahun baru di pegawai dah minjam aja terus sampai pensiun. Ya Ibu. Baik Ibu, sudah cukup jelas? Terima kasih Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Salam wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita masih membuka pertanyaan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Pak? Di mana? Dengan Pak Helmi di Lampung. Pak Helmi di Lampung. Baik Pak Helmi, langsung Ya. saja bertanya dengan Ustaz Erwandi Hafizullah Ta'ala. Saya mau tanya Pak Ustadz, Ya. ini kalau misalnya saya menggadai tanah itu misalnya digadaikan 15 juta. Tanah seluas 1 hektar misalnya saya gadai 15 juta. Kemudian itu hasilnya nanti saya urus, hasilnya untuk saya. Apakah itu boleh itu Pak Ustadz? Memang itu yang boleh. Ya. Bapak punya tanah 1 hektar begitu kan ya? Ya, Bapak, saya punya tanah 1 hektar begitu misalnya. Ya, lalu Bapak pinjam uang 15 juta. Lalu tanah tadi Bapak gadaikan ke orang yang meminjamkan. Iya. Dan lalu tanah Bapak urus dan hasilnya untuk Bapak, memang seperti itu. Enggak, dia apa diurus sama yang ngasih uang tadi Pak Ustadz? Kalau itu tidak boleh Bapak. Nggak boleh ya? Tidak boleh. Kalau diurus oleh dia dan hasilnya buat dia, tidak boleh. Nggak boleh ya? Menjadi riba dia Pak. Tapi kalau kita misalnya kita pinjam uang sama dia 15 juta, kita yang ngurusnya hasilnya kita bagi 2, bisa apa Pak Ustadz? Juga tidak boleh. Kalau Bapak kasih hasilnya ke dia, itu pembayaran sebagian hutangnya. Oh itu ya? Ya iyalah. Oh iya. Ya Alhamdulillah, jazakallah khairan. Allah barik fiik Pak Helmi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Helmi di Lampung. Baik, kita masih ada
beberapa menit, sekitar 10 menit menuju azan maghrib, masih ada kesempatan untuk membuka pertanyaan. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Pak, di mana Pak? Dengan Bapak Harmanuddin di Tanjung Inim. Bapak Hamarudin. Harmanuddin di Tanjung Inim, Sumatera Selatan. Baik, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya mau nanya Pak Ustaz. Silahkan Bapak. Ini ada uang di BRI. Ya. Uang itu kegunaannya untuk biaya anak kuliah. Iya Bapak. Nah, dititipkan di BRI itu supaya mudah proses pengiriman, Pak. Kalau di rumah, uang itu takut habis. Nah, pertanyaannya, apakah saya nitipkan di bank itu untuk niatan saya untuk biaya di anak sekolah itu, bukan untuk mengharapkan lebih dari pertambahan duit itu, Pak Ustaz. Iya. Nah, apakah saya pertanyaannya apa saya riba apa macam mana, Pak Ustaz? Tolong Iya. banyak, Pak Ustaz. Di Tanjung Enim ada BRI yang syariah, Bapak? Ada, Pak. Iya, Bapak taruh di bank syariah. Ya. Ya. Dan ambil produknya yang tidak ada pertambahan. Nah, umpamanya Bapak taruh uang 100 juta, ya uang Bapak memang 100 juta tanpa ada pertambahan. Kemudahannya Bapak taruh di sana agar aman dan mudah untuk ditransferkan untuk kebutuhan anak. Nah, jangan di bank yang riba ya Bapak ya. Ya. Baik. Ya. Ya. Sudah cukup Ya, jelas. terima kasih Ustaz. Ya Allah barik fiik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Masih ada waktu untuk satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Di mana Pak? Dengan Bapak Asrullah ini, Pak. Bapak Asrullah di? Ya. Ini dengan Pak apa ini, Pak ya? Dengan Bapak Asrullah ini, Pak. Iya, Pak. Mohon maaf Pak Di Asrullah. Tangerang Kerinci, Pak. Televisi dan handphonenya dikecilkan Pak. Tangerang Kerinci, Pak, di Kabupaten Pelalawan. Ya Bapak, silakan Ya, silakan, dari Pak. Kerinci. Nah, saya ini, Pak, mau bertanya sama Pak Ustaz. Iya Pak. Saya kan bekerja, Pak, kan? Kenapa Di Pak? perusahaan. Jadi saya di kontraktor ini, Pak. Ya. Jadi saya itu pinjam modal sama di perusahaan itu. Nah, jadi saya bekerja itu di bidang PNTSM. Nah, jadi saya bekerja itu di penanaman akasia kan Pak kan. Nah, jadi sama PT saya ini pinjam modal itu dipotong 20% Pak. Nah, 20% pemotongannya itu gimana Pak hukumnya itu Pak? Bapak pinjam umpamanya 10 juta, yang Bapak terima 8 juta gitu. Enggak Pak, saya pinjam 10 juta, nanti saya pulangkan itu modalnya 10 juta lagi Pak. Bapak kembalikan berapa nanti ke mereka? Ya, saya kembalikan 10 juta lagi. Tanpa ada pertambahan? Tidak ada pertambahan Pak. Boleh, bagus. Boleh Pak ya? Boleh. Halo Pak, gimana Pak? Apa? Sudah cukup jelas ya Pak ya? Hasil itu mana ini? Ya, Pak. Baik Pak. Dapat hasilnya sekian persen Pak kan? Kenapa? Hasilnya? Tentunya dapat hasilnya 100 juta Pak kan? Terus? Oh. Dipotong dia 20% Pak. Itu, Ustaz. Uang pinjaman 10 juta bayar 10 juta, tapi setiap Bapak panen dipotongnya 20% gitu. Ya 20%. Ya berarti Bapak bukan mengembalikan 10 juta ditambah 20%. Iya. Ya berarti kan berlebih Bapak menambahkan, itu namanya riba dan diharamkan. Iya Pak.
Ya, bagaimana Pak Asrullah? Bentar Pak ya, ini Ibu Nur yang ngasih jelaskan ya. Iya, Ibu. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ini Pak, suami saya kan kerja di kontraktor. Terus? Ya. Terus dia tuh pinjam modal Pak. Pinjam modal misalkan pinjam modalnya 10 juta. Pinjam uang 10 juta? Ya. Untuk nanam akasia? Ya Pak. Setelah panen bayar 10 juta ditambah 20% dari hasil akasia. Iya Pak, nanti kan setelah dia ada hasil kan Pak, dia misalkan ya hasilnya 100 juta kan Pak. Ya. Baru yang 100 juta itu dipotong 20% Pak. 20% 100 juta dipotong. Ya Pak. Dan 10 juta tetap dibayar. Ya 10 juta tetap dibayar Pak. Berarti dibayar 30 juta kan ya? Iya. Ya, berarti ribanya 20 juta. Itu tidak boleh. Oh, nggak boleh Pak? Tidak boleh Ibu, riba itu Ibu, diharamkan oleh Allah pelakunya. Oh, iya Pak, kayak gitu kan kami belum tahu kayak mana kan tahu hukumnya. Iya, bertobat kepada Allah Azza wa Jal dan minta kepada Allah agar dimudahkan melunasi utang riba tadi secepatnya. Oh, iyalah Pak. Ya Ibu. Ya, makasih ya Pak Ustadz. Allah ibarik fiik wa iyyakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, kita sudah ada di penghujung acara. Boleh ditutup untuk episode kali ini Ustaz. Ya. Semoga Allah memudahkan kondisi kaum muslimin, keadaan kaum muslimin dan kaum muslimat yang terlanjur terlibat utang baik dengan riba ataupun tanpa riba. Minta kepada Allah di waktu-waktu yang mustajab, di tengah malam, di waktu di antara dua azan, dan di waktu ketika hujan turun, dan di waktu dalam keadaan safar, dan di waktu-waktu mustajab lainnya. Minta kepada Allah Azza wa Jal agar Allah melunasi hutang anda. Baca doa kepada Allah Azza wa Jal seperti salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meminta kepada Rasulullah untuk diajarkan suatu doa untuk membayarkan hutangnya. Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Lalu sahabat itu mengamalkannya selama 3 hari. Sahabat itu pun mengatakan, faqadallahu daini, maka Allah membayarkan hutangku. Jangan anda berfikir, masa dengan hanya sekedar baca doa tersebut hutang saya ratusan juta maka terbayar. Bagi Allah hutang anda 1 triliun sebanyak bumi dan langit, bagi Allah tidak ada yang susah bagi Allah. Semua perintah Allah antara kaf dan nun, Allah mengatakan kun, maka semuanya selesai. Maka mintalah kepada Allah kemudahan dan jangan bermaksiat kepadanya. Wallahu li taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.